Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan yang pertama Almira Derajat, yang kedua saya sendiri Faiza Safa Prasta, yang ketiga Derinda Febrianti Sakinah, yang keempat Faustagian Dharma Putra, dan yang kelima Afrilio Mahmudin. Kami akan membahas tentang The Neoclassical School Monetary Economics. Teori neoklasik adalah perubahan dan peningkatan dari teori manajemen klasik. Ekonom neoklasik mengatakan bahwa persepsi konsumen tentang nilai suatu produk mempengaruhi harga dan permintaan. Ekonomi neoklasik tidak hanya mempertimbangkan kebutuhan fisik dan ekonomi, tetapi juga kepuasan kerja dan kebutuhan sosial lainnya. Isi ajaran ekonomi neoklasik merupakan teori ekonom pasar persaingan bebas klasik dan ajaran marginal utility serta keseimbangan umum. Tekanan ajaran ekonomi neoklasik adalah di mana pasar dibiarkan bebas, tidak diganggu oleh aturan-aturan pemerintah yang bertujuan baik sekalipun. Masyarakat secara keseluruhan akan mencapai kesejahteraan. Tekanan ajaran ekonomi neoklasik adalah di mana pasar dibiarkan bebas, tidak diganggu oleh aturan-aturan pemerintah yang bertujuan baik sekalipun. Masyarakat secara keseluruhan akan mencapai kesejahteraan bersama yang optimal. Fakta dari ekonomi neoklasik. Yang pertama, ekonomi neoklasik mempertimbangkan kepuasan kerja dan kebutuhan sosial. Yang kedua, ajaran ekonomi neoklasik merupakan sintetis antara teori ekonomi pasar persaingan bebas klasik dan ajaran marginal utility. Yang ketiga, tekanan ekonomi teori neoklasik adalah mekanisme pasar persaingan bebas dengan asumsi-asumsi tertentu. Yang keempat, ekonomi neoklasik selalu menuju keseimbangan dan efisiensi optimal yang baik bagi semua orang. Menurut Marx dan kaum marginal, nilai barang yang dijual lebih tinggi dari cost of production, sehingga nilai lebih tinggi itu tidak menguntungkan buruh dan keuntungan itu jatuh ke pemilik kapitalis. Implikasi untuk kebijakan publik. John Gustav Knut Wicksell lahir di Swedia pada tahun 1851. Wicksell adalah ekonom pertama yang menganjurkan menstabilkan harga grosir dengan mengendalikan diskon dan suku bunga. Wicksell berlatar belakang sarjana matematika, bahasa sastra, dan filsafat di University of Uppsala. Pada tahun 1898, Wicksell menerbitkan buku tentang suku bunga dan harga. Menurut Wicksell, penyebab utama fluktuasi siklis adalah fakta teknologi dan kemajuan komersial tidak mempertahankan tingkat uang muka yang sama seperti peningkatan kebutuhan, terutama populasi yang berkembang. Ada tiga hal yang membuat Wicksell tenar pada kontribusi ekonomi moneter. Yang pertama, pernyataan awal dari pendekatan tabungan investasi untuk ekuilibrium makroekonomi. Yang kedua, analisis peran suku bunga dalam mencapai tingkat harga ekuilibrium. Yang ketiga, pengakuan atas potensi kontribusi pemerintah dan bank sentral dalam memperlambat atau mendorong stabilitas harga. Teori Irving Fisher adalah teori yang berkaitan dengan teori kuantitas uang. Dalam teori Irving Fisher, perubahan harga diakibatkan oleh jumlah uang yang beredar di masyarakat. Jadi, jika jumlah uang yang beredar di masyarakat naik 2 kali lipat, maka nilai harga barang akan turun 2 kali lipat. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Fisher Theory of Interest. Tingkat ketidaksabaran adalah luasnya komunitas kesediaan untuk memperoleh konsumsi atau pendapatan saat ini dengan melepaskan konsumsi atau pendapatan masa depan. Selanjutnya ada Fisher Theory of Monetary Policy. Fisher mengambil pandangan yang redup tentang solusi tersebut sebelum depresi hebat tahun 1930-an. Uang kertas yang tidak dapat ditukar dengan emas cenderung menimbulkan ketidakpercayaan publik. Terlalu mudah dikeluarkan oleh otoritas moneter, memicu spekulasi, dan menyelaraskan debitur dalam kampanye inflasi. Selanjutnya ada rencana Fisher. Rencana Fisher itu yang pertama, membuat uang kertas dapat ditebus sesuai permintaan, bukan dalam berat atau koin atau emas yang diperlukan. Kedua, akan meninggalkan koin emas dan hanya menggunakan sertifikat emas. Uang kertas yang dapat ditukar dengan emas batangan. Selanjutnya ada 4 latar belakang Fisher. Yang pertama, Fisher ahli moneter.
percaya bahwa fluktuasi harga lebih disebabkan daripada akibat fluktuasi bisnis. Yang kedua, menurut Fisher, fluktuasi giro adalah penyebab fluktuasi bisnis atau kehilangan kepercayaan pada hubungan uang stabil antara uang dan giro. Ketiga, Fisher tidak berpikir bisnis melekat dalam perekonomian. Dia menganggap tujuan mereka hampir seluruhnya moneter. Keempat, menurut Fisher, deflasi atau depresi dolar menyusut segera setelahnya juga, di mana salah satu faktor lain menjadi mencolok. Yang selanjutnya ada teori kuantitas uang menurut Fisher. Yang pertama ada volume mata uang yang beredar. Yang kedua ada kecepatan peredarannya. Yang ketiga ada volume deposito bank yang harus diperiksa. Yang keempat ada kecepatannya. Yang kelima ada volume perdagangan. Kebijakan moneter diskresioner, kebuntuan kredit total menurut Hathaway adalah suatu kejadian yang jarang terjadi dengan stagnasi ekonomi dan depresi berat. Kebijakan moneter dan resesi hebat menurut George Hathaway adalah alat kebijakan moneter yang direkomendasikan operasi pasar terbuka, tingkat diskonto, dan persyaratan cadangan telah menjadi pokok Federal Reserve, the Fed, selama beberapa dekade. Pada tahun 1930, kebuntuan kredit total datang untuk mengganggu dunia dan menimbulkan masalah yang mengancam struktur peradaban dengan kehancuran. Kebijakan moneter diskresioner, bank sentral dapat mengatur kredit dan dengan demikian meningkatkan stabilitas. Kecenderungan yang ada memiliki momentum tertentu, diperlukan daya yang signifikan untuk membalikannya. Bahaya terbesar adalah bahwa tindakan akan terlambat dan oleh karena itu kesuksesan lebih diragukan. Jika lingkaran setan inflasi telah terjadi, memungkinkan ada tekanan untuk meminjam sehingga hanya penolakan dasar untuk meminjam yang dapat mengatasinya. Neoclassic School Monetary Economics, George Hathaway 1879 adalah seorang pejabat keuangan Inggris yang meluangkan waktu untuk menulis banyak buku tentang ekonomi moneter. Perhatian utamanya adalah fluktuasi bisnis yang ia kaitkan sebagian besar dengan ketidakstabilan kredit. Hathaway merekomendasikan beberapa solusi untuk mengekang ketidakstabilan kredit dan ketidakstabilan aktivitas ekonomi yang akan terjadi selanjutnya. Operasi pasar terbuka, bank sentral, perubahan tingkat Redington, dan variasi dalam persyaratan cadangan bank komersial. 3 asumsi menurut Hathaway. Yang pertama, konsep perdagangan merupakan tokoh penting dalam kehidupan ekonomi yang kemungkinan lebih cocok untuk Inggris daripada tempat lain. Yang kedua, penekanan awal pentingnya persediaan telah menerima pengakuan yang semakin meningkat dari para ekonom dalam beberapa dekade terakhir. Yang ketiga, keyakinan yang tidak kritis terhadap kemanjuran kebijakan moneter diskresioner melalui operasi pasar terbuka adalah bentuk kepopuleran di Amerika Serikat pada tahun 1920. Cara untuk menghindari kebuntuan kredit total. Yang pertama, mengambil tindakan yang tepat selama boom selanjutnya. Yang kedua, tindakan dini harus diambil untuk menghentikan ekspansi moneter yang berlebihan. Yang ketiga, suku bunga bank harus diturunkan dengan cepat untuk menghindari deflasi kumulatif yang ganas. Wicksell, Fisher, dan Hathaway berkontribusi dalam ekonomi, yaitu dengan membantu mengintegrasikan analisis moneter ke dalam teori ekonomi umum. Ekonom moneter neoklasik sangat berbeda dari non-monetaris karena ahli teori moneter harus berurusan dengan analisis agregat seperti permintaan total, total uang, persediaan, tabungan total, dan total investasi. Teori moneter dari siklus bisnis. Kunci dalam teori ini adalah pedagang dan faktor kuncinya adalah tingkat suku bunga. Jika bank menerapkan pembatasan kredit, efek langsung pada produksi di bidang pertanian, pertambangan, dan manufaktur kemungkinan besar akan kecil. Keuntungan bergantung pada output dan mereka tidak dapat mengurangi modal kerja di bawah tingkat tertentu tanpa membatasi produksi.
The Fed atau Federal Reserve. The Fed atau biasa disebut untuk Bank Sentral Amerika yang berdiri pada tahun 1913 berdasarkan untuk UU Federal Reserve. The Fed ini di dalamnya terdapat sistem perbankan yudisial yang didukung oleh pejabat kepresidenan melalui Dewan Gubernur Fed di Washington DC. Sekian dari kelompok kami, jika banyak salahnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.